dimulai dari cermin, kemudian ada lensa, ya. Jadi di materi ini kita membahas dulu tentang sifat-sifat cahaya dulu, ya, sifat-sifat cahaya. Nah, nanti berikutnya kita akan membahas tentang cermin, dan di cermin itu nanti kita akan membahas tentang proses pembentukan bayangan. Lensa juga sama, ya. Jadi lumayan panjang ya materi kita. Mumpung masih ada waktu, ini kita akan percepat untuk proses pelaksanaannya. Kemudian kemungkinan besar minggu depan kalian ada proses tatap muka minggu depan, itu untuk pengenalan ini, pengenalan eh, ini ya, pengenalan tentang sosialisasi tentang TKM, ya. Kalau seandainya terjadi, kalau seandainya beneran itu besok tatap muka, kalau enggak ya itu cuma 1 minggu itu dibagi-bagi, ya. Kalau jadi, ya, itu. Oke, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yaitu sifat-sifat cahaya. Oke, Bapak share dulu. Bapak share tentang sifat-sifat cahaya. Oke. Terlihat ini? Terlihat ya, Dek? Terlihat, Pak. Terlihat ya, terlihat ya. Oke. Coba bentar, Bapak ini dulu. Bapak lihat dulu. Bapak lihat dulu. Oke. Wait. Bentar ya. Sorry ya. Oke, kita mulai untuk sifat-sifat cahaya, ya. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat tentang cahaya, mungkin dulu kalian pernah, mungkin waktu SD ya, mungkin waktu SD sudah belajar juga eh, tentang sifat-sifat cahaya. Mungkin sebelumnya ada yang tahu nggak cahaya itu apa? Pengertian dari cahaya. Ada yang tahu? Apa sih itu cahaya? Kemarin kita sudah kemarin kita sudah belajar tentang gelombang, ya. Nah, salah satu contoh dari gelombang itu salah satunya adalah cahaya, yaitu yang kemarin itu antara gelombang gelombang elektromagnetik atau gelombang mekanik. Cahaya itu masuk ke kelompok yang mana? Elektromagnetik atau mekanik? Elektromagnetik. Oke, elektromagnetik, ya. Bahwa sebenarnya pengertian dari cahaya itu adalah, ya, merupakan suatu energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Nah, kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah suatu gelombang yang tidak perlu atau tanpa membutuhkan yang namanya adalah medium dalam perantaranya. Ya, kalau mekanik itu membutuhkan medium. Salah satunya adalah gelombang gelombang bunyi. Ya, kelihatan nggak? Kok nggak kelihatan? Oke, gini aja ya. Nah, kalau elektromagnetik itu tanpa membutuhkan medium. Contohnya, bumi kita itu kan membutuhkan energinya itu dari uh, sinar matahari, ya. Sinar matahari itu sampai memasuki bumi itu melalui yang namanya ruang hampa. Nah, kalau bunyi tidak bisa, ya. Itu termasuk cahaya itu masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Oke, di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Halo? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, next.
Oke, next saja. Nah, kemudian kita pertama akan membahas tentang sifat cahaya. Yang pertama, ada yang bisa menjawab yang pertama itu apa? Sifat-sifat cahaya yang pertama, mungkin dulu SD pernah belajar dan masih ingat? Apa? Yang satu, ayo. Yesita? Apa? Cahaya merambat lurus. Oke, cahaya merambat lurus. Oke, Yesita ya tadi ya. Pertama adalah cahaya merambat merambat lurus. Nah, contohnya nih pada posisi lilin ya, ketika dinyalakan, kemudian pada sebuah dinding atau triplek itu ada lubang, itu cahaya itu akan diterima oleh mata kita ketika diintip dari lubang ya. Kemudian pada pagi hari mungkin ya, pagi hari kamar kalian itu gelap ya, kemudian ada cahaya masuk yang melewati sisi-sisi ventilasi. Itu juga termasuk salah satu contoh dari cahaya merambat lurus. Ya. Kemudian contoh cahaya merambat lurus lagi itu senter. Ya, senter juga sama. Ketika senter itu diaktifkan, itu cahaya akan selalu merambat lurus ke depan. Nah, yang kedua, apa sifat yang kedua? Dapat dipantulkan. Iya, Reva ya. Sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, contoh dari cahaya dapat dipantulkan itu ketika proses kalian menyalakan senter ya, kemudian di depan itu ada yang paling gampang, yang paling memantulkan secara sempurna adalah pada cermin ya. Itu akan memantulkan cahaya. Contoh lagi nih, contoh lagi. Oh, oke deh. Tolong minta ininya deh, kameranya diaktifkan. Tolong, kamera. Nggak apa-apa, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Tolong kameranya diaktifkan ya. Oke, tolong diaktifkan dulu kameranya. Ayo, sebelumnya diaktifkan dulu ya kameranya. Tidak apa-apa, yuk. Diaktifkan ya kameranya ya. Bapak tunggu ya ini ya. Oke, next. Kemudian salah satu contoh berikutnya, ya, contoh berikutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan karya nih. Kalian dalam tiap hari, ya, mesti tiap hari kalian setelah habis mandi, kalian mau berangkat sekolah, itu apa yang kalian lakukan? Pakai pakaian terus apa? Dandan. Ya, kalian mesti selalu tiap hari mesti dandan. Ya. Nah, ketika proses kalian berdandan, ya, diaktifkan ayo yang belum ayo. Ya. Proses ketika kalian dandan, ya. Ketika dandan itu kalian menggunakan apa? Kalian ketika ngaca cermin, ya. Nah, ketika kalian ngaca ya di depan cermin, itu salah satu sifat cahaya itu terjadi, yaitu proses pemantulan. Coba kalau seandainya kalian ini kayak kalian yang pakai kacamata itu kali itu sebenarnya kalian menggunakan cermin atau lensa itu sebenarnya? Menggunakan apa itu sebenarnya? Lensa ya, nggak mungkin cermin ya. Kalau cermin gimana kita bisa melihat malah kalau proses kacamatanya itu pakai cermin. Lihat mata sendiri ya. Oke, itu salah satu sifat proses pemantulan cahaya dapat dipantulkan. Next. Sifat sinar yang berikutnya, ada yang bisa menjawab? Apa? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, cahaya dapat dibiaskan. Betul.
Nah, kalau cahaya dapat dibiaskan, itu merupakan salah satu dari contohnya lensa. Ya, lensa itu dapat prosesnya dibiaskan. Kalau cermin dipantulkan. Oke, di sini pada gambar itu masih cermin ya, masih proses pemantulan cermin ya, pada cermin. Oke. Nah, pada proses ini, pada proses pemantulan, pada 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 cermin itu ada dua, ya, ada dua proses atau proses pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Bisa dilihat di layar, ya, pemantulan teratur atau specular reflection. Nah, pemantulan teratur ini, ya, pemantulan teratur ini itu terjadi pada permukaan yang rata. Kalau ada pertanyaan, Pak, emang bisa sih pemantulan cahaya itu tidak pada permukaan yang rata? Bisa, bisa saja. Ya, nah pemantulan itu nanti ada dibagi menjadi dua, yaitu pertama ini adalah pemantulan teratur. Pada pemantulan teratur ini kita terjadi itu pada saat kalian ngaca ya. Ketika kalian ngaca di depan cermin, itu terjadi proses pemantulan yang teratur. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah pemantulan baur, diffuse reflection. Ya, nah kalau seandainya pada permukaan ini, ya, pemantulan baur ini terjadi pada permukaan yang tidak rata, ya, terjadi pada permukaan yang tidak rata. Biasanya ini pada batu, ya, pada benda-benda, intinya cahaya itu memantulkannya itu pada permukaan yang tidak rata. Nah, nanti setelah ini kita akan coba melihat pada proses pemantulan, ya. Ini ya, cahaya memantul pada permukaan tidak rata. Ini terjadi pada pemantulan baur. Nah, ini pada saat kalian mau ngaca juga ini. Yang tadi kalian ngaca pada cermin. Nah, di sini kalian ngaca pada air. Ya, air itu kan tidak selalu rata. Nah, coba buka buku paket kalian tentang pemantulan. Ya, hukum pemantulan. Silakan sambil buka buku paketnya. Nah, di sini pada konsep hukum pemantulan cahaya itu konsepnya menggunakan hukum Snellius. Ya, hukum Snellius. Hukum Snellius ini selain kemarin digunakan pada bunyi, ya, ini juga digunakan juga pada cahaya. Hukum Snellius. Hukum Snellius ada dua, ya, bunyinya. Yang pertama, ya, tapi sebelum kita mengenal tentang bunyi-bunyi pada hukum Snellius, ini kita mengenal yang namanya sudut-sudutnya. Ya, di sini ada titik, ya. Di sini ada sinar datang, ini ada sinar pantul, ya, atau reflection ray. Kemudian ini ada garis normal. Ya. Oke. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Garis normal ini adalah garis yang membagi atau membatasi antara sinar datang dan sinar pantul. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, next saja, lanjut. Nah, di dalam konsep hukum Snellius itu ada dua konsep, ada dua macam bunyi, ya, hukum Snellius.
Ya, Snellius. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, terletak pada satu bidang datar. Wait. Bentar ya. Ini ada masalah problem di kelas A nih. Bentar ya. Oke ya. Sinar datang, sinar pantul itu terletak pada terletak pada suatu bidang datar. Nah, bidang datar ini ya, bidang datar ini. Nah, berarti konsepnya dengan seperti ini, berarti ini termasuk pada yang namanya adalah pemantulan teratur. Karena hukum Snellius ini membuktikan itu pada bidang yang rata. Agar apa di sini? Agar ketika nanti ya, ini termasuk bunyi kedua ya. Bunyi kedua yaitu nanti adalah sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Ya ini. Ya, I itu sudut datang, ya. R ini adalah sudut pantul. Ya, coba perhatikan, itu ada dua sudut, ya, yaitu sudut datang dan sudut pantul. Nah, sudut datang dan sudut pantul ya, itu memiliki besar yang sama. Memiliki besar yang sama. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini I. Ini sudut datang. R itu sudut pantul. Atau bunyi yang kedua ya, bunyi yang kedua pada hukum Snellius adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Coba Bapak mau tanya nih, Oke. Ini kan ada ini kan sudut datang sama sudut pantul kan dibatasi oleh garis normal ya? Ya enggak? Ya. Sepakat ya? Ya, oke. Nah, ketika proses setengah lingkaran di sini, ini tahu nggak besar sudutnya berapa setengah lingkaran ini? Matematikanya, ayo, matematikanya berapa? Yang mana? Yang setengah lingkaran penuh ini, nilainya berapa? Sudutnya? 180. Oke, 180. 180 derajat. Tadi siapa yang jawab tadi? Bella. Bella ya. Oke, 180 derajat. Nah, wait. Nah, berarti otomatis kira-kira ini kan 180 derajat ini ya. Setengah lingkaran ini kan 180 derajat. Nah, 180 derajat ini berarti kira-kira R ini berapa sudutnya? 30. I sama R ya 30 karena ini kan prosesnya ini kan 90 derajat ya ketika diukur dari sudut dari garis normal ya siku-siku ya 90 derajat. Tapi nanti R ini dan ini tidak mesti R ini 30 derajat, berarti otomatis kalau I juga 30 derajat. Ya. Tidak mesti ya karena tergantung soalnya. Karena ketika kita ada praktek gitu ya, itu kan tergantung kita yang mengatur pada sudut berapa derajatnya. Oke, next saja. Ini ya ada dua ya. Yang pertama itu adalah sinar datang dan sinar pantul itu terletak pada bidang datar. Ya, itu yang pertama, bidang datar ini. Ya, yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Bapak mau tanya,
Ketika di sini 30 derajat, berarti I 30 derajat, sudut datangnya R berapa? 30 derajat. 30 derajat. Berarti kalau seandainya I-nya ini 60 derajat, R-nya berapa? 60. 60 derajat juga. Ya. Nah, lagi ya. Kalau ini tadi ya 30 derajat, berarti yang sudut ini antara garis datar dan sinar datang ini berapa ini? 60. Iya, 60. Intinya total bagaimana harusnya ini total ini harus 180 derajat. Paham ya? Paham. Paham ya? Oke, itu adalah konsep dari hukum Snellius. Ada dua, ya, yaitu sinar datang dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Ya, ketika yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini yang tadi ya. Jika sudut yang terbentuk antara sinar datang dan sinar pantul adalah 60 derajat. Ya, ini tadi ya, seperti tadi ya, contoh tadi ya. Ini ya, tengah-tengah ini adalah garis normal. Ya, ketika total I dan R ini totalnya 60, berarti sudut datangnya jelas yang hanya ditanyakan I adalah tengahnya, yaitu 30 derajat. Paham ya? Aman ya? Paham. Oke. Berikutnya yang tadi ya, yang ketiga adalah dapat dibiaskan. Nah, ini. Coba sebelum Bapak terangkan, masih ingat nggak dulu tuh waktu SD? Bapak lupa sebenarnya SD kelas berapa dijelaskan konsep pembiasan. Kalau yang masih ingat, kira-kira nih, dari percobaan seperti ini, ya, dari percobaan ada apa, pensil, ya, pensil itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, ya, berisi air. Masih ingat nggak? Itu kejadian berikutnya bagaimana? Pensilnya terlihat patah. Oh iya betul ya. Nah, pensilnya itu setelah proses dimasukkan ke dalam air, pensilnya itu terlihat patah. Nah, terlihat patah itu atau peristiwa pembelokan, ya. Pembelokan ini adalah yang disebut dengan pembiasan. Ya, pembiasan. Karena adanya perbedaan medium. Nah, Bapak mau tanya nih. Bapak mau tanya eh bentar deh, bentar. Bentar ya, bentar ya. Ini masalah di kelas kelas A ini. Bentar ya, ini ada permasalahan di kelas A ini. Bentar ya dia. Menunggu sebentar ya, bentar ya. Oke, sorry ya. Tadi ada masalah di kelas A tadi ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, next. Masih bergabung ya?
Masih bergabung ya? Masih aman ya? Oke. Next ya, masih ini kalian masih ingat ya, dulu ya SD pernah dipelajari tentang proses pembiasan cahaya. Terlihat pada apa? Pada eh, percobaan seperti ini, ya, percobaan seperti ini terlihat bengkok. Ayo, ininya apa? Kameranya diaktifkan, ayo. Tolong, ayo, tolong diaktifkan dulu semuanya. Ya, jangan dimatikan ya. Ayo, dimatikan biar Bapak bisa ngeliat. Karena ini direkam ya, jadi mohon diaktifkan. Oke, masih lanjut. Nah, ketika proses terjadinya patahan ini terlihat patah, ya, terlihat patah ini karena terdapat yang namanya perbedaan medium, ya, terdapat perbedaan medium. Ya. Di dalam perbedaan medium ini, coba Bapak mau tanya ini, ya, pada gelas yang terisi air ini kira-kira ada medium apa saja ini? Ada medium apa saja? Silakan. Ada yang mau menjawab? Medium apa saja yang terdapat di sini? Udara. Udara, oke. Udara sama apa di situ? Udara sama apa? Kaca. Udara sama apa? Cahaya. Udara sama air. Ya, lihat. Ini kan posisinya ya ada air, ada kaca juga sebenarnya. Ya, kalau wait. Ada kaca sama air. Air, kemudian udara. Ada 3 medium di sini ya. Ada udara, ini yang putih-putih ini sebenarnya di dalamnya ada air, kemudian ada medium kaca ini. Ya. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Nah, coba. Ketika pada proses seperti ini, ya, proses seperti ini, itu terlihat patah. Mungkin kalau kalian sedang praktek, nanti kalian praktek juga ya, biar membuktikan ya. Nah, ketika proses terlihat patah pada terlihat seperti ini, itu ada 2 medium. Ya, ketika patah seperti ini, yaitu medium udara dan medium air. Jadi kaca ini pertama ini sebagai wadahnya dulu ya, sebagai wadahnya dulu. Ada cahaya, sorry, cahaya sih. Ada udara, ada air. Nah, karena prosesnya terjadinya perbedaan itu atau terjadinya patahan itu karena melewati 2 medium yang kerapatannya berbeda. Bapak mau tanya loh ya ini ya. Ada 2 medium tadi ya, air dan udara. Ya. Air dan udara yang memiliki kerapatan paling tinggi itu yang mana? Air atau udara? Ayo. Udara. Yang memiliki kerapatan paling tinggi atau paling rapat antara air dan udara. Tadi Azahra ya? Azahra itu jawab apa? Udara ya? Yang lain? Ayo, yang lain. Air, Pak. Ya, tadi siapa yang jawab air? Azah. Oh, Azah. Oke. Yang memiliki kerapatan paling tinggi atau rapat adalah air. Mungkin kalian kelas 7 kalian pernah ya sifat-sifat partikel-partikel pada zat ya, padat, cair, dan gas. Ya, antara udara dan air, kalau udara kan termasuknya gas ya, air itu zat cair. Yang memiliki kerapatan paling rapat antara kedua itu adalah zat cair. Yaitu air di situ. Ya, molekulnya ini adalah udara, ya renggang, sangat renggang malah ya. Kemudian yang air itu kurang rapat sebenarnya, ya kurang rapat. Kalau yang paling rapat, sangat rapat itu ada zat
zat padat, ya, zat padat. Oke. Oke, ini ya. Ini wait, ini pembiasan cahaya ya. Oke, oke. Nah ini. Ini adalah ada kerapatan renggang ya dan kerapatan yang apa ini? Tinggi. Ya, ini berarti kerapatan renggang mesti ini adalah udara. Ya. Kemudian kerapatan tinggi ini adalah air yang tadi ya. Oke. Coba perhatikan. Perhatikan, ini kerapatan renggang. Ini anggap saja ini tadi udara ya. Ya. Ini pensil yang tadi ya. Nah, ketika posisinya di sini sinar datang ya, mengenai medium yang berbeda, ini kan udara nih. Ini air. Tadi udara dan air itu lebih rapat air. Nah, ketika melewati medium yang berbeda, ini tetap tadi ada garis normal ya. Itu akan terlihat bengkok. Nah, terlihat bengkoknya di sini ya. Ini ada garis normal ya. Ini kalau seandainya ini ditarik lurus, ini kan lurus nih ke sini. Ya enggak? Iya. Iya ya? Ya. Karena memasuki medium yang berbeda kerapatan, sinar biasnya ini mendekati garis normal. Jadi membeloknya ke dalam. Oke ya? Membeloknya ke dalam. Tapi nanti beda kalau seandainya kita praktek dari medium yang rapat ke yang renggang atau kurang rapat. Itu juga berbeda. Kalau ini, tolong ini ditekankan ya. Mungkin saja ini keluar di, kalau PAT akhir tahun, besok pas Bapak yang bikin soal, ini jelas keluar. Ya, tolong dicermati. Nah, pada tadi, Bapak ulangi, pada kerapatan yang renggang, kerapatan yang rapat, ya, itu akan mendekati garis normal. Ya, mendekati garis. Ini harusnya ditarik lurus ini ya. Ini akan mendekati garis normal. Ya. Kemudian ini kebalikannya. Ya, ini kebalikannya. Cahayanya dari yang rapat. Ini dari air dulu. Dari air menuju ke udara. Ya, dari rapat ke renggang. Dari rapat ke renggang nanti sinar biasnya itu menjauhi garis normal. Ini kalau seandainya medium yang sama ditarik lurus, ini ya, ada garis titik-titik sebenarnya di sini lurus. Nah, ini garis normalnya. Nanti otomatis sinar biasa ini akan menjauhi garis normal. Ya tadi, kalau yang kurang rapat menuju yang rapat itu akan mendekati garis normal. Tapi kalau posisinya dari kondisi medium yang rapat ke renggang atau kurang rapat, itu akan menjauhi garis normal. Sampai di sini ada pertanyaan? Dapat tunggu. Ya. Ada pertanyaan? Bapak tunggu. Halo? Tidak. Oh, tidak. Tidak ya. Oke. Next. Berikutnya. Nah, tadi kan ini contohnya renggangnya itu kan udara, ya. Rapatnya itu adalah air. Ya enggak? Nah, coba kalau Bapak ada dua medium ya, kaca dengan air. Kaca dengan air. Kalau kaca dengan air, mana yang memiliki kerapatan paling tinggi? Kaca. Kaca.
Kaca, betul. Ya, kaca ya. Kalau dari kaca ke air, ya, dari kaca ke air nanti kondisinya indeks biasanya juga akan menjauhi sinar biasanya akan menjauhi garis normal. Kaca itu kan rapat tuh, ya. Air itu kan renggang, sama kayak ini, ya. Ini kaca, ini air. Kita coba ya, nanti akan indeksnya akan menjauhi garis normal. Gitu. Paham? Paham. Paham Pak. ya, paham ya. Oke, ini sinar bias dibolehkan menjauhi garis normal. Nanti coba kalian gambarkan pada buku paket kalian, buku catatan kalian tentang pembelokan atau pembiasan cahaya, ya pembiasan cahaya dari dua medium yang berbeda. Coba nanti kalian gambarkan di buku catatan kalian. Ini juga gambar yang tadi ya, sama gambar yang tadi. Ini ketika dari cahaya apa eh, pensil itu dimasukkan ke dalam air, ya akan membelok, terjadi pembiasan dari medium udara menuju yang rapat. Bapak mau tanya, Bapak mengulangi, ketika dari medium yang kurang rapat menuju kurang rapat, sinar biasa bagaimana? Akan menjauhi garis normal atau mendekati? Mendekati. Iya, mendekati garis normal. Kebalikannya kalau seandainya dari medium yang rapat ke kurang rapat, itu akan menjauhi garis normal. Oke, gitu. Ya. Nah, ini nggak usah, tidak ada. Ya, cukup sampai yang praktek tadi. Coba kita amati ya, kita amati tadi gambar yang tadi. Coba bentar. Bentar kita cari praktikum yang praktek yang lain, yaitu pembiasan cahaya. Bentar ya, terlihat bengkok. Bentar, sorry ya. Tunggu sebentar, kita lihat prakteknya. Kita praktek pada proses pembiasan cahaya. Bentar ya. Oke, sebelum ini silakan kalian ini presensi dulu yang ikut Zoom ini, presensi di chat ya. Presensi di chat. Presensi di chat nama kelas ya. Silakan presensi. Di chat ya, di chat ya. Oke. Kita lihat sambil kalian presensi di chat ya. Silakan kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada praktek ya. Mungkin kalian praktek juga ya. Itu ada pensil ya, ada pensil ya dimasukkan ke dalam gelas.
Nah, satu pensil dimasukkan ke dalam gelas tanpa isi air, dan yang kedua adalah pensil itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Mungkin akan dilihat hasilnya, membuktikan proses terbentuknya pembiasan pada dua medium yang berbeda. Pensil kedua dimasukkan ke dalam gelas. Oke. Amati dan bandingkan pensil pada gelas yang diisi air dan gelas yang tidak diisi air. Nah, amati, kalian juga harus mengamati, ya. Terlihat perbedaan nggak itu? Iya. Iya ya, terlihat perbedaan ya. Terlihat perbedaan. Coba kita amati. Ya. Oke, sama-sama pensil yang sama itu ya, tapi beda cerita ketika sudah ada air di situ. Oke. Nah, wait. Nah, ada yang mau menjelaskan ini perbedaannya apa? Silakan. Bapak kasih poin keaktifan. Perbedaannya, Pak? Iya, perbedaan hasilnya. Ya, Nggak Bella ya. Silakan Bella. Yang nggak dimasukin air tetap gelas yang nggak ada airnya, yang dimasukin pensilnya tetap lurus kayak biasa, tapi yang dimasukin air terlihat atau patah. Oke. Nah, patahnya itu Bapak mau tanya nih. Patahnya itu coba dijelaskan dari konsep dua medium, Bella. Hah, gimana Pak? Gimana? Tolong jelaskan, Bella itu menjelaskan ini juga apa? Dari dua medium. Jadi patahannya itu atau indeks biasa itu apakah menjauhi garis normal atau mendekati garis normal? Oh, mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Dari medium yang bagaimana, Bella? Dari medium yang renggang ke yang rapat. Oke, renggang di situ yang mana, Bella? Udara. Udara. Yang rapat? Air. Air. Oke, betul. Ya, tadi konsepnya yang tadi ya, dari praktikum seperti ini. Yang mudah ya, yang bisa mudah. Ini juga ya, kalau terlihat ini agak bengkok ke dalam ya, agak bengkok ke dalam. Nah, bengkok ke dalam ini dikaitkan dengan yang mendekati dengan mendekati garis normal. Nah, tapi kalau seandainya ini prakteknya nggak ada yang dari medium yang ini ya, udara ke yang rapat, itu akan menjauhi garis normal. Nah, ini tadi ya. Oke ya, untuk kegiatan ini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan untuk materi tentang sifat sinar cahaya? Jadi tadi kita ini ya, review ya. Yang pertama, sifat sinar yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Oke, cahaya merambat lurus. Oke, tadi Bella. Yang satu, ayo, siapa lagi? Satu lagi. Yang lain. Cahaya dapat dipantulkan. Oke, Gopas ya, cahaya dapat dipantulkan. Oke, yang ketiga apa lagi? Dapat dibiarkan. Ya, Reva, apa? Cahaya dapat dibiarkan. Iya, cahaya dapat dibiaskan. Oke, yang ketiga cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang keempat, mungkin tadi tidak tercover di sini. Yang keempat apa? Ada yang tahu? Selain tiga. Apa? Dapat diuraikan. Oh iya, Reva lagi ya tadi ya. Dapat diuraikan. Nah, kalau dapat diuraikan contohnya apa? Halo? Ada yang tahu untuk contoh konsep cahaya dapat diuraikan itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Pelangi.
Iya, pelangi ya, benar ya Sita ya, pelangi. Ya, pelangi itu termasuk contoh dari konsep cahaya dapat diuraikan ya, dari air ya. Air itu apa? Mengenai cahaya, kemudian cahaya itu akan menguraikan di air yang menguap tadi itu ya, begitu. Terus apalagi satu lagi. Dua lagi sebenarnya ya. Ada yang bisa menjawab dua lagi? Selain yang tadi yuk, selain yang tadi sudah menjawab, biar rata nih, ada Bella, ada Gopas, ada Putu Reva, ada Yesita. Ya, dua lagi. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Iya, Azah. Ya, betul. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Tadi Azah ya. Ya. Oke, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Satu lagi. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Oke, termasuk. Oke, betul. Tadi siapa tadi? Azahra ya? Azahra. Azahra. Oke. Dapat menembus benda bening. Satu lagi. Ada lagi nih. Apa? Cahaya dapat merambat. Cahaya dapat merambat di mana? Ayo. Dapat merambat di ruang Hampa. ya. Dapat merambat di ruang hampa. Betul. Ada beberapa contoh ciri-ciri ya. Yang pertama, Bapak simpulkan dari pertemuan kali ini tentang sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Contohnya tadi ya, senter gitu ya. Kemudian ada cahaya yang masuk melalui ventilasi udara, atau kita dapat melihat lilin, itu contohnya merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Contohnya itu pada cermin. Ya. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Contohnya itu pada tadi ya, melalui medium yang berbeda. Yang keempat, itu adalah cahaya itu dapat menembus benda bening. Ya, contohnya tadi bisa menembus kaca, bisa menembus air atau segala macamnya. Yang termasuk benda bening. Yang berikutnya, gelombang cahaya itu termasuk yang namanya adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian cahaya termasuk adalah dapat merambat melalui ruang hampa. Ya. Satu lagi apa tadi? Bapak lupa tadi. Nggak catat, Bapak. Biaskan. Iya tadi. Oh, dapat diuraikan. Ya, dapat diuraikan. Oke ya, gitu aja ya. Oke ya. Ada pertanyaan sebelumnya untuk pertemuan kali ini? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Oke. Oke, Bapak cukupkan untuk kali ini. Bapak mohon maaf ketika ada penyampaian Bapak yang kurang dapat diterima oleh kalian. Nanti Bapak usahakan kalian coba untuk mempelajari lagi. Untuk ini, insya Allah Bapak anggap ini bisa semua untuk sifat-sifat cahaya. Yang paling ditekankan lagi adalah tadi, yaitu proses pembiasan yang melalui dua medium yang berbeda. Oke ya? Sama hukum Snellius. Ya, Snellius itu ada dua tadi. Ya. Besok kita sudah masuk ke yang namanya adalah cermin. Oke ya? Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Ya, coba diaktifkan lagi kameranya. Ya, kameranya tolong diaktifkan lagi. Oke. Oke ya. Oke. Terima kasih dari Bapak. Selamat pagi. Oh, sebelumnya Bapak screenshot dulu. Wait.
screenshot dulu. Oke, siap? Ya, siap. Azafatin, tolong diliatin ya mukanya ya. Masa cuman temboknya doang ya. Belum mandi ya, Pak. Oke. Nah ya, 1, 2, 3. Oke. Lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, dari Bapak cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.